Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kolita Kansayu dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengembangan sistem rekomendasi JOOX untuk meningkatkan user experience. Karena dari penugasan sebelumnya kita disuruh untuk mengembangkan aplikasi lama untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelum itu kita lebih memperkenalkan kita lebih dalam. Saya dari kelompok 3 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Farel, ada Karis, dan ada saya sendiri, yaitu Kolita Kansayu dari Alamsyah dengan NIM akhir 113. Lanjut aja. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengerti dulu apa sih itu aplikasi JOOX. Jadi, aplikasi JOOX tersendiri adalah aplikasi streaming musik yang gratis. Dia menawarkan lagu-lagu yang jutaan, baik lokal maupun internasional, baik di radio, fitur, dan karaoke, hal-hal lainnya. Nah, jadi fungsi kita mengembangkan aplikasi JOOX ini, gimana caranya JOOX ini bisa ngasih rekomendasi musik yang pas banget buat diri kita. Karena emang pada zaman sekarang, JOOX ini udah kurang relevan lagi di zaman sekarang. Lanjut. Nah, di sini ada latar belakang dalam industri musik digital. Nah, industri musik digital sendiri ini udah berkembang pesat sehingga pengguna menghadapi information overload, yang dimana aplikasi JOOX tersendiri saking banyaknya informasi dia bisa overload. Nah, itu yang bikin salah satu aplikasi JOOX ini kadang server down ataupun terdapat banyak kendala. Nah, ini ada penjelasannya lagi. JOOX mengalami penurunan retensi karena rekomendasinya kurang relevan. Apalagi di aplikasi JOOX sendiri, yang paling penting itu shuffle dari penggunanya tersebut. Nah, kalau di JOOX-nya ini yang kurangnya itu bagaimana kita memakai shuffle-nya di aplikasi JOOX, karena nggak sesuai sama preferensi dan diperlukan sistem rekomendasi yang lebih personal lagi. Lanjut. Ada permasalahan. Setiap ada kelebihan, selalu ada permasalahan di aplikasi JOOX tersebut. Nah, permasalahannya di sini ada 4. Yang pertama, terlalu banyak konten. Yang dimana di beranda-beranda JOOX ini udah terlalu banyak konten, seperti karaoke, terus uh, ada radio, terus hal-hal yang lain. Terus yang kedua ada rekomendasi generik. Jadi, tidak mengikuti kebiasaan atau histori pengguna. Jeleknya aplikasi JOOX ini, kalau misalnya kita shuffle, kita nggak bisa menyesuaikan apa yang kita dengerin. Misalnya kita dengerin lagu pop, jazz, atau dangdut, tapi yang muncul malah lagu-lagu sedih. Itu emang nggak sesuai terkadang di aplikasi JOOX tersendiri. Nah, di sini ditekankan lagi shuffle tidak optimal. Karena memang aplikasi JOOX tersendiri di bagian shuffle-nya emang kurang optimal, guys. Jadi nggak sesuai sama lagu yang muncul, jadi terasa acak dan tidak relevan. Terus ada retensi pengguna menurun, jadi tidak memanfaatkan faktor pengguna atau konteks waktu. Next, di sini ada tujuan. Tujuan kami mengembangkan aplikasi JOOX tersendiri yaitu untuk merancang sistem rekomendasi musik jadi lebih personal. Jadi dia nggak cuma memanfaatkan hal-hal lain, tapi dia lebih mengembangkan lagi metode hidden filtering. Terus yang kedua ada meningkatkan relevansi rekomendasi melalui pemanfaatan konteks seperti mood pengguna. Jadi kita lebih condongkan mengikuti mood pengguna tersebut. Terus yang ketiga ada meningkatkan retensi dan pengalaman pengguna JOOX. Jadi melalui rekomendasi lebih akurat dan adaptif. Yang terakhir yaitu menyusun perencanaan pengembangan sistem menggunakan model SDLC waterfall. Jadi kita pada pengembangan aplikasi ini dari metode penelitian kita menggunakan metode waterfall. Nah, sesuai saya sebutkan tadi tentang metode waterfall, kami memakai metode penelitian waterfall model. Nah, di sini ada contoh-contohnya, ada urutannya. Nah, di sini yang pertama ada analisis kebutuhan. Jadi, analisis kebutuhan kita yang kita perlukan di model waterfall tersebut untuk mengumpulkan dan mengidentifikasikan sistem rekomendasi JOOX kita. Yang kedua, perancangan sistem yaitu berupa desain. Yang ketiga ada perencanaan implementasi dan yang terakhir ada pengujian. Nah, di sini ada metode pengembangan. Pada metode pengembangan metode penelitian kami menggunakan metode pengembangan SDLC yaitu model waterfall, karena di waterfall sendiri itu lebih terstruktur dan berurut. Jadi tahapan-tahapannya nggak bikin kita berantakan. Baik, segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.